Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, seperti biasanya, sebelum memulai materi, kalian tentu sudah siap bukunya dan tak lupa juga sudah membaca doa. Nah, kita doakan mudah-mudahan materi yang akan kalian dengarkan pada hari ini membawa manfaat dan kalian akan paham apa yang kita sampaikan. Hari ini kita akan belajar tema 3 sub 3 pada mata pelajaran PKN mengenai kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Nah, kita akan kembali mengulas tentang kewajiban terhadap lingkungan. Apa itu kewajiban terhadap lingkungan? Yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan di sekitar kita. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, tentu beriringan dengan mendapatkan hak. Nah, hak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita nikmati atau kita manfaatkan dari lingkungan tersebut. Apa saja? Mari kita pelajari lebih jauh lagi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kewajiban terhadap lingkungan. Jadi apa saja yang harus kita lakukan terhadap lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, karena itu sangat berbahaya bagi kita. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara atau polusi. Kemudian yang ketiga, memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan, kita bisa mengurangi pencemaran udara atau polusi. Nah, bagaimana kendaraan yang ramah lingkungan itu? Contohnya mobil listrik, mobil tenaga surya, dan lain sebagainya. Ada yang sepeda ontel. Iya betul, sepeda ontel itu juga kendaraan ramah lingkungan. Cuman kalau jauh pakai sepeda ontel nggak nyampe ya. Selanjutnya yang keempat, mengurangi penyebab polusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif itu apa? Energi alternatif adalah sebuah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Nah, contoh energi alternatif ini bisa didapat dari air, angin, dan panas matahari. Selanjutnya masih ada yang lainnya tentang tentang kewajiban kita terhadap lingkungan yang tidak bisa Ustazah sampaikan semua di sini. Kemudian kita bahas tentang hak terhadap lingkungan. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Yang pertama, kita berhak untuk menikmati segarnya lingkungan hidup. 2. Mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Alam yang bersih akan menghasilkan air bersih sehingga aman digunakan untuk mandi, untuk minum, mengairi sawah, juga bisa dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga karena tumbuhan dan hewannya hidup sehat, kita berhak untuk mendapatkan
protein hewani dan nabati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, kita berhak terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan, karena hal itu tentu akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Contoh kecil, kalau terjadi polusi udara akan mengganggu saluran pernapasan kita. Dan masih ada yang lainnya tentang hak kita terhadap lingkungan. Nah, keinginan untuk hidup sehat sebenarnya harus diawali dengan melaksanakan tanggung jawab kita dalam melestarikan lingkungan. Jadi kalau ingin sehat, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, mengapa? Sebab manusia dan lingkungan memiliki kaitan yang erat antara satu dan yang lain. Makhluk hidup dan alam selalu mengalami proses saling memberi dan menerima. Jadi memang kita harus senantiasa menjaga alam dari berbagai ancaman kerusakan minimal untuk diri kita sendiri. Nah, berikut akan Ustazah terangkan tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan. Yang pertama, mencoret-coret tembok atau dinding. Jadi anak yang usil suka tangannya suka coret-coret tembok tanpa alasan, itu termasuk perilaku tidak mencintai lingkungan. Yang kedua, menginjak-injak tanaman di taman sehingga tanamannya rusak. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Keempat, menebang pohon sembarangan, dan lain sebagainya. Nah, berbicara masalah sampah, Ustazah akan mengenalkan tentang macam-macam sampah. Tadi kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai sampah. Sampah ada dua. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik. Apa perbedaan sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik yaitu sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat diolah kembali. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti daun, ranting pohon, bangkai, kotoran hewan, sisa makanan, dan lain-lain. Kira-kira bisa diurai. Kemudian sampah anorganik itu apa? Sampah anorganik yaitu sampah atau limbah yang susah untuk diurai kembali. Kalaupun bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya seperti apa? Seperti plastik, kaca, kaleng, besi, dan lain sebagainya. Itulah pembagian sampah dan contohnya. Nah, untuk mencintai lingkungan selain hewan dan tumbuhan, kita harus mengetahui bentuk mencintai lingkungan yang kita praktekkan dengan perilaku menggunakan energi alternatif untuk pengganti energi bahan bakar fosil. Bukti cintanya apa? Dengan menggunakan energi alternatif berarti kita mengirit atau menghemat bahan bakar fosil. Untuk apa? Untuk persediaan jangka panjang. Nah, contoh energi alternatif yang dimaksud untuk pengganti energi bahan bakar fosil itu apa? Yang pertama, sinar matahari, angin, bahan bakar bio, gelombang laut. Kemudian, nah ini Ustazah tampilkan tentang nama energi yang harus kita lestarikan. Pertama, yang pada blok biru ada sinar matahari. Sinar matahari yaitu sinar yang berasal dari matahari. Cara pengelolaannya diolah menjadi sumber energi alternatif. Keunggulannya lebih irit dan mudah didapat. Kemudian energi angin.
yaitu angin adalah udara yang bergerak, diolah untuk menggerakkan turbin dan untuk pembangkit listrik. Keunggulannya, angin merupakan sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan. Kemudian bahan bakar bio, bahan bakar yang berasal dari alam, diolah untuk menggantikan bahan bakar fosil. Keunggulannya, bahan bakar bio adalah terbarukan dan lebih murah. Kemudian yang dikenalkan Ustazah adalah gelombang laut. Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut. Diolah untuk pembangkit listrik dan termasuk energi yang terbarukan. Nah, demikianlah penjelasan Ustazah untuk materi hari ini tentang kewajiban dan hak untuk mencintai lingkungan sekitar. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin sholat, dan selalu berdoa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.